Halo guys, balik lagi di channel Singkat Cerita. Kali ini gue bakal membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2006, yaitu The Pursuit of Happiness. Film ini bercerita tentang kesuksesan dari seorang Chris Gardner, yaitu seorang pengusaha, investor saham, penulis, dan motivator hebat yang kisahnya diangkat menjadi film Hollywood. Kalau kalian berkenan, silahkan klik tombol subscribe dan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video yang gue upload. Karena dengan begitu, channel ini makin berkembang ke depannya. Oke, gimana ceritanya? Nggak usah banyak mencret, langsung aja intronya dulu bro. Kisah diawali dengan adegan Chris Gardner yang sedang mengantarkan anaknya ke sekolah yang bernama Christopher Gardner. Terlihat bahwa ia bukanlah orang yang berkecukupan karena anaknya hanya bersekolah di sebuah ruangan kecil yang belajarnya hanya beralaskan karpet. Kemudian kisah dilanjutkan dengan Chris yang memperkenalkan diri. Ia berkata bahwa ia adalah anak yang bertemu ayahnya ketika berumur 28 tahun. Kemudian, ia selalu membawa sebuah alat pemindai kepadatan tulang yang tak kunjung laku karena alat itu terlalu mahal dan tak begitu dibutuhkan. Dan lebih parahnya lagi, alat itu malah membuat orang di sekitarnya merasa kalau ia adalah penjelajah waktu. Lalu, ia mengunjungi istrinya yang bernama Linda untuk memberitahu Linda bahwa ia harus menjemput Christopher anaknya. Namun, terlihat wajah dari si Linda tidak begitu menyenangkan, disertai dengan sedikit adu mulut. Lalu, ia kembali bekerja untuk menjual alatnya. Di sana, terlihat mobil yang ia gunakan ditilang oleh polisi karena parkir di depan rumah sakit. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia harus menjual alat itu setidaknya 2 buah dalam sebulan untuk memenuhi semua kebutuhannya. Namun faktanya, alat itu tak pernah terjual sama sekali dalam waktu yang lama. Di rumah, mereka sekeluarga tak begitu akrab karena Chris selalu bertengkar dengan Linda istrinya mengenai masalah pajak dan sewa apartemen. Lalu, ia melihat mainan anaknya dan berusaha untuk memecahkannya. Kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa si Chris adalah orang yang cerdas, tetapi mungkin belum menemukan titik terang. Keesokan paginya, Chris kembali bekerja menjual barangnya, dan ia bertemu dengan seorang pialang saham yang mobilnya tampak sangat bagus bagi Chris. Kemudian, Chris bertanya, "Bagaimana kau bisa memiliki mobil itu?" Dan orang itu bilang bahwa ia hanya pandai menghitung angka dan mengurus banyak orang. Dan Chris pun melihat mereka dengan penuh bahagia dan harapan bahwa ia bisa menjadi orang yang bahagia pula. Dan Chris sangat ingat tentang momen itu. Keesokan harinya, Chris bangun dan menceritakan kalau ia ingin bekerja di firma saham pada si Linda. Tetapi respon dari si Linda malah mengolok-olok Chris karena si Chris telah mengatakan hal-hal serupa sebelumnya, namun tak ada hasil sama sekali. Kemudian, ketika Chris sedang berjualan, ia melihat iklan pelatihan pialang saham yang dibawakan oleh Diane Withers Reynolds. Seketika, hal itu langsung menggerakkan hatinya untuk mendaftarkan dirinya ke dalam pelatihan. Kemudian, ia menitipkan alat yang ia bawakan kepada seorang pengamen, dan kemudian ia masuk ke dalam gedung dan mendaftar di sana. Ketika ia menerima formulir lamaran, ia melihat pengamen tadi telah kabur mencuri alatnya. Hal itu membuatnya panik bukan kepalang. Lalu dengan sangat tergesa-gesa, ia langsung pergi dari sana dan kabur menuju stasiun kereta. Namun sayang, karena alatnya telah dibawa lari oleh pengamen itu dan ia tak dapat mengejarnya. Karena putus harapan, Chris pun pulang dengan membawa formulirnya. Di sana tertulis kalau program itu hanya merekrut 20 orang tiap 6 bulannya, dan hanya 1 yang mendapat pekerjaan. Ada 3 baris kosong setelah SMU untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Tetapi menurut Chris, itu bukanlah hal yang sulit. Keesokan harinya, ia bangun dan sarapan seperti biasa. Terlihat di televisi, seorang wartawan yang mengabarkan sebuah benda yang sangat unik yang dinamakan Rubik, yang dimana benda ini telah dihadiahkan sejak tahun 1981. Kemudian, Chris pun kembali mengantarkan anaknya ke sekolah. Di sana, anaknya bercerita bahwa ia banyak menonton film, yang salah satunya adalah Love Boat. Chris yang mendengar itu pun sangat heran, karena anaknya seharusnya belajar bukan menonton film.
Kemudian Chris menuntut yang seharusnya anaknya dapatkan dari pengasuh yang ada di sana. Tapi orang itu malah mengatakan kalau ia hanyalah orang biasa yang untuk membayar biaya sekolah anaknya pun masih telat. Akhirnya, si Chris pun mengalah karena hal itu memang benar. Hari itu ia bekerja tidak untuk menjual alatnya, tetapi ingin mendaftar sebagai pialang saham. Ia pergi ke gedung Witter dan di sana ia bertemu dengan Mr. Twistle, yaitu kepala personalia yang ada di sana. Dan ia langsung berkenalan dan mengajukan formulirnya. Dan tentunya, ia melakukan semua itu dengan senyuman dan sapaan yang ramah. Setelah itu, ia pergi dari tempat itu dan pergi menelpon untuk menjual alat dagangannya. Ketika sedang menelpon, ia melihat sepasang pengamen yang telah mencuri alatnya kemarin. Seketika, Chris langsung mengejarnya. Kemudian, disinilah Chris bercerita tentang masa lalunya. Jauh sebelum mempunyai anak dan hidupnya masih penuh dengan harapan. Ia menghabiskan sebuah tabungannya untuk barang yang ia yakini sebagai sebuah alat yang sangat revolusioner. Namun sayang, karena selama itu pula alatnya dianggap oleh rumah sakit sebagai barang mewah yang kurang berguna. Hal itulah yang menyebabkan Chris mati-matian mengejar alatnya, karena jika kehilangan satu saja, rasanya seperti kehilangan belanjaan dalam 1 bulan. Singkat cerita, ia mendapatkan alatnya kembali dari para pengamen pencuri itu. Kemudian, ia menjemput anaknya dan mengantarnya pulang. Di halte bus, Chris disindir anaknya yang mengingatkan bahwa ia seharusnya tak punya barang itu. Dan sekarang, justru Chris malah punya 2 barang sialan itu. Benar-benar sangat menyedihkan. Kemudian, ia pulang dan berkumpul untuk merayakan ulang tahun anaknya Christopher. Ia menghadiahkan anaknya bola basket, dan Christopher terlihat cukup senang. Namun berbeda dengan istrinya yang tak begitu senang dengan hadiahnya. Di teras, Chris meyakinkan Linda, istrinya, agar tetap bersabar, karena mereka akan keluar dari masalah itu secepatnya. Tetapi Linda tak mengindahkannya, karena Chris pernah berkata hal yang sama ketika Linda masih hamil. Keesokan harinya, ia bertemu dengan Mr. Twistle dan berbincang dengannya. Karena Chris ingin menunjukkan keramahannya, Chris pun berpura-pura satu tujuan dengan Mr. Twistle. Selama perjalanan, Chris menunjukkan kemahirannya dalam bermain Rubik. Chris berusaha untuk menjelaskannya, tapi Mr. Twistle seperti menghiraukannya begitu saja dan menganggap Chris hanya omong kosong. Namun perlahan-lahan, si Chris berhasil menyatukan warna-warna yang ada, sehingga Twistle pun terkagum-kagum. Di sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa si Chris memang basicnya jenius, namun kurang beruntung, dan hal itu pun membuat Mr. Twistle tertarik. Hal pahit pun ia rasakan ketika pulang, karena ia tidak mempunyai uang yang membuat ia harus kabur dari kejaran pemilik taksi, sehingga alat yang menyambung kehidupannya pun harus ia relakan ketika berada di stasiun kereta api. Ketika Chris sampai di rumah, ia terkejut karena anak dan istrinya telah pergi dan membuatnya sangat khawatir. Secara tiba-tiba, perusahaan pialang saham tempat Chris mendaftar menelpon dan menyuruh Chris untuk menulis nomor telepon perusahaan itu. Namun sayangnya, ia tak punya pulpen sampai akhirnya ia membeli pulpen di sebuah toko. Keesokan harinya, ia bertemu dengan istrinya yang ternyata telah bosan dan sangat muak. Chris tetap bertemu dengan anaknya dan mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, ia ditagihkan utangnya. Namun ia tak mampu membayar, sehingga ia harus mencat seluruh ruangan sebagai gantinya. Keesokan harinya, polisi datang untuk menagih utang tilangnya. Namun, ia tak dapat melaksanakan hukumannya, sehingga ia meminta Linda untuk mengawasi anaknya. Keesokan hari pun tiba, dan ia bergegas lari dari sana menuju tempat wawancara. Di sana, ia terlihat sangat kebingungan dan menggunakan baju yang sangat lusuh sehabis mengecat. Di sana, ia sangat dikucilkan karena ia ranking 1 di antara 12 siswa, dan dengan bangganya mengatakan bahwa ia ranking 1 di antara hanya 20 orang. Tapi dia berani bertaruh, masalah serumit apapun itu akan ia pecahkan meskipun sangat sulit. Tetapi ia disindir karena tak bisa menggunakan pakaian yang rapi, dan kemudian ditertawakan. Lalu ketika ia pulang, Jay yaitu Twistle memberitahunya agar tidak mengulangi hal yang sama. Sehingga Jay memberikan Chris satu kesempatan lagi malam ini, dan jangan membuat kesalahan yang sama, karena itu akan membuatnya terlihat seperti pecundang. Chris pun kembali ke rumah. Ketika malam hari, istrinya datang dan memarahinya
karena ia mengalami kemunduran secara signifikan. Karena hal itu, Chris memutuskan untuk pindah rumah. Keesokan harinya, ia pergi bersama dengan anaknya untuk bermain basket. Sesampainya di sana, Chris mengatakan bahwa kalau kau mempunyai mimpi, jangan biarkan satu orang pun menghentikanmu. Tell you you can't do something. Not even me. Dengan segala keterbatasan, ia berusaha membuat anaknya bahagia. Keesokan harinya, Chris mengikuti ujian magang di perusahaan pialang saham. Tak ada yang mendukungnya, dan tak ada pula yang mengantarnya. Di sana, ia diberitahu bahwa ada banyak yang mendaftar, dan bahkan sebelumnya, ada yang mendapatkan nilai 94,6%, tapi tidak terpilih. Dan kalau mau aman, ia harus mendapatkan nilai 100. Ketika jam istirahat, ia berlari untuk mengejar alatnya yang sempat dicuri, dan itu malah membuatnya tertabrak. Di sini ia memang sudah ditakdirkan untuk tidak lagi berjualan sehingga sepatunya sengaja dihilangkan. Sehingga ia mengikuti ujian dengan menggunakan satu sepatu, dan tentunya ia ditertawakan. Setiap hari, Chris datang tepat waktu dan bahkan lebih dulu. Namun, orang-orang selalu merendahkannya dengan memberikannya tugas di luar ujian, seperti membeli kopi, membuat minum, membeli donat, dan pekerjaan kuli lainnya. Siapapun yang menghasilkan uang terbanyak dalam 6 bulan akan dipekerjakan. Begitulah kata instruktur ujian. Sampai akhirnya, ia menelpon seorang CEO dari suatu perusahaan dan mengajaknya mengobrol. Tapi di tengah usaha, selalu ada saja yang mengganggu. Waktu 20 menit yang bisa ia pakai untuk promosi, malah ia gunakan untuk parkir mobil orang, karena ia terjebak macet. Dan akhirnya, ia gagal bertemu dengan klien utamanya, yaitu seorang CEO dari sebuah perusahaan. Kemudian ia pergi dengan perasaan kesal dan kecewa. Karena hal itu, keesokan harinya ia memutuskan untuk pergi dengan anaknya ke rumah Mr. Robin, CEO dari perusahaan yang kemarin ia telepon. Chris meminta maaf atas ketidakhadirannya kemarin, dan sebagai kekaguman dari Robin, Chris diajak pergi menonton pertandingan football. Lalu, mereka kembali pulang dan melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Sampai pada suatu hari, ia tak bisa membayar pajak dan rekeningnya hanya berisi $21 saja. Alhasil, ia menagih utangnya di temannya. Dan di sana, temannya menolak dan tak mengakuinya, sehingga Chris harus pergi dengan sia-sia. Untuk meredam kemarahannya, Chris pergi ke taman dan membiarkan anaknya bermain-main. Tak disangka, ia bertemu dengan orang gila yang menganggap bahwa alatnya adalah mesin waktu. Kemudian, Chris mengambilnya dan mengajak anaknya pulang ke rumah. Namun hal yang tak diinginkan pun terjadi, di mana kamar motelnya dikunci dan barang-barangnya dikeluarkan. Sontak, hal itu membuat Chris terkejut dan kesal. Dan Chris pergi dari sana bersama dengan anaknya yang sedang bersedih. Chris memutuskan untuk berdiam di sebuah stasiun kereta api sambil bermain mesin waktu dengan anaknya. Chris mengatakan bahwa mereka berada di masa dinosaurus dan mengajak anaknya mencari goa, yang tidak lain dan tidak bukan adalah toilet umum. Di sana, mereka beristirahat dan Chris mentangisi semua kepedihannya. Keesokan harinya, ia menitipkan anaknya di sebuah tempat amal bagi fakir miskin. Dan untungnya, di sana mereka mendapatkan tempat untuk tinggal. Di tempat itu, Chris sangat senang dan selalu menyempatkan diri untuk belajar banyak tentang cara menjadi pialang saham. Chris tinggal berpindah-pindah seperti gelandangan setiap harinya. Namun di satu sisi, ia harus tetap menjalankan aktivitasnya sebagai seorang yang magang pialang saham. Chris selalu taat dan mengikuti peribadatan untuk menguatkan imannya yang selalu diguncang oleh berbagai macam masalah. Mereka mendapatkan makanan gratis untuk siang hari setelah peribadatan, sekedar untuk mengisi perut mereka yang kosong. Keesokan harinya, hari ujian pun tiba. Dan di sana, Chris nampak tak begitu sulit untuk pekerjaan ini, karena ia telah mempelajari hampir setiap materinya, hampir setiap malam. Itu terasa mudah untuknya dan menjadikannya orang kedua yang telah selesai. Ketika keluar dari ruangan, ia bertemu dengan orang pertama yang menyelesaikan soal. Dan ternyata di sana, orang itu lupa untuk mengerjakan bagian esai yang membuat Chris secara tidak langsung menjadi orang yang pertama kali selesai. Dan ketika Chris pulang, ia bertemu dengan Mr. Witter yang meminta $5 untuk membayar taksi. Bayangkan, di sini seorang bawahan dimintakan $5 untuk membayar taksi oleh seorang atasan yang tentunya kaya raya. Namun, di sini Chris tetap memberikannya dengan ikhlas, meskipun ia tahu bahwa ia tak punya banyak uang. Kemudian, ia kembali ke tempat penginapan gratis,
dan membiarkan anaknya beristirahat di sana. Keesokan harinya, ia berhasil menjual salah satu alatnya kepada salah seorang dokter di rumah sakit, yang kemudian uangnya digunakan untuk menginap di hotel dan mengajak anaknya jalan-jalan. Singkat cerita, ia semakin sadar akan sebuah hal yang pernah kita rasakan, yaitu mendapatkan nilai yang bagus, menjadi peringkat tertinggi di sekolah, murid yang berprestasi, dan hal-hal bagus lainnya. Dan semua itu tidak pernah menjamin akan hal yang ingin kita capai di kemudian hari. Dan itu diakui langsung oleh Chris. Ketika bekerja, ia bertemu dengan Jay di toilet dan sedikit curhat ceria dengannya. Jay memuji keberhasilan Chris yang berhasil memasukkan 31 rekening nasabah ke dalam rekening perusahaan. Chris bercerita bahwa ia mendapat semua itu karena ia mengenal banyak orang dan mendapatkan kepercayaan. Setelah itu, ia kembali bekerja di ruangannya. Tiba-tiba saja, ia dipanggil oleh Jay ke ruangan atasan. Di sana, Chris berkata bahwa hari ini ia bekerja dengan menggunakan jas, karena ketika pertama kali ia mendaftar, ia menggunakan pakaian yang sangat lusuh. Dan di sana Chris sangat meminta maaf. Dan tanpa disangka, Mr. Witter justru menyuruh Chris untuk memakai pakaian itu lagi besok, karena besok adalah hari pertamanya bekerja. Dan sontak itu membuatnya merasa bangga bercampur rasa terharu yang sangat mendalam, karena ia telah bekerja dengan sangat keras sampai akhirnya ia menemukan titik terang yang begitu membahagiakan. Setelah itu, ia keluar dari gedung sambil menangis bahagia dan menepuk-nepukkan tangannya serta diiringi dengan musik yang sangat menyentuh. Lalu ia menjemput anaknya yang sedang bersekolah dan memeluknya dengan sangat erat. Kemudian setelah Chris Gardner memulai karirnya sebagai pelang saham, ia mendirikan firma investasi bernama Gardner Ridge pada tahun 1987. Dan film pun berakhir. Mungkin segitu aja dulu dari gue. Kesimpulannya, jangan pernah menyerah apapun alasannya, karena banyak orang mengatakan berbagai macam kunci kesuksesan. Namun yang jelas, ketika kita berhenti, semua harapan, semua kunci itu sudah tidak berlaku dan menjadi palsu seketika. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan juga notifikasinya, karena dengan begitu, kalian gak bakal kelewatan video yang bakal gue upload. Please stay tuned, don't forget to happy, see you on the next video. Terima kasih.